Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Andita Siswanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep DPRD provinsi dan kabupaten kota. Oke. Yang pertama yaitu, apa itu DPRD? DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga pemerintah daerah yang berfungsi sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota di Indonesia. Dasar hukumnya itu Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. DPRD Kabupaten Kota, lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, lanjut. Jumlah anggota DPRD provinsi berjumlah minimal 35 orang dan maksimal 100 orang dengan masa jabatan 5 tahun yang diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan jumlah anggota DPR di kabupaten atau kota berjumlah minimal 20 orang dan 50 orang maksimalnya dengan masa jabatan 5 tahun yang diresmikan dengan keputusan gubernur. Sistem pemilihan DPRD. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPRD, provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih memilih langsung calon legislatif dari partai politik yang mereka dukung, bukan memilih partai politik secara langsung. Yang dimaksud dengan sistem proporsional adalah jumlah kursi yang diperoleh sesuatu partai di DPRD akan sesuai dengan persentase suara yang diperoleh secara nasional. Cara terbuka yaitu pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga langsung memilih calon legislatif yang mereka inginkan dari partai tersebut. Suara pemilih akan dihitung secara langsung untuk menentukan calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa yang akan menduduki kursi DPRD. Fungsi utama DPRD yang pertama adalah legislasi. Fungsi legislasi itu diwujudkan dalam membentuk perda bersama kepala daerah, jadi membentuk peraturan-peraturan daerah dan segala macam tentang regulasi di daerah tersebut bersama kepala-kepala daerahnya. Nah, fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah, membahas tentang APBD dan menyetujui anggaran APBD bersama kepala daerah. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah. Diwujudkan dalam bentuk pengawasan peraturan perundang-undangan, peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Nah, perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memiliki kedudukan yang berbeda dalam struktur pemerintahan daerah. Yang pertama, DPRD provinsi berkedudukan di tingkat provinsi, sedangkan DPRD kabupaten dan kota berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ruang lingkup tugasnya juga berbeda. DPRD provinsi bertanggung jawab atas urusan provinsi yang mencakup seluruh wilayah provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota bertanggung jawab atas urusan kabupaten atau kota yang meliputi wilayah masing-masing. Nah, yang ketiga adalah pengangkatan atau pemerintahan kepala daerah. DPRD provinsi memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemanggilan dan penghentian gubernur. Sedangkan DPRD kabupaten kota memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemanggilan dan penghentian bupati atau wali kota. Dan yang keempat adalah jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya berbeda juga. DPRD provinsi jumlah anggotanya minimal 35 orang dan maksimal 100 orang. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota jumlah anggotanya minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Oke, next. Contoh nyata peran DPRD. Saya mengambil contoh nyata dari peran DPRD di Jakarta. Yang pertama menyerap aspirasi masyarakat. Yang kedua membahas perancangan peraturan daerah. Dan yang ketiga mengevaluasi kinerja pemerintah. Nah, tiga ini adalah contoh peran nyata dari DPRD. Oke, saran dari saya, para anggota DPRD harus lebih memikirkan kesejahteraan rakyat, bekerja secara jujur, adil, dan bersih dari KKN. Para anggota DPRD harus lebih memperhatikan angka kemiskinan di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah guna menciptakan daerah yang makmur dan juga sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir adalah memperhatikan sektor pariwisata di daerah masing-masing, menghapus pungli atau pungutan liar, serta membuat regulasi yang tegas guna menindak para oknum masyarakat tersebut. Nah, berikut adalah paparan materi yang telah saya sampaikan. Jika banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.